Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Bu Ya, pastinya Bu Novi semua pasti sehat-sehat karena kita semua dilindungi oleh Tuhan. Oleh Tuhan Yesus, Dan ya. tentunya kalian semua juga harus menjaga kesehatan ya, apalagi Betul. cuacanya kayak gini Bu Novi ya, enggak hujan, panas kayak gitu. Iya. Harus jaga kesehatan. Harus tetap jaga kesehatan walaupun cuma di rumah. Iya, Ya. betul sekali Bu Novi. Kadang-kadang kalau di rumah itu bawaannya males. Nah ini yang harus dilawan ya Bu ya. Ya, Ini kira-kira anak-anak udah pada mandi belum ya Bu ya? Bu Ririn percaya kalian semua anak-anak Tuhan saat ini sudah siap untuk siap. mengikuti ibadah online sekolah minggu. Iya berarti sudah mandi, sudah siapkan Alkitab semuanya Iya, semua ya. Sudah iya, ya. tentu. Yuk kita mulai saja ibadah kita minggu ini ya. Kita akan pujikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi ya Bu ya. Ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Iya. Ya benar sekali ya, bahwa saat ini kita boleh mengikuti ibadah walaupun cuma online ya Bu Betul. Novi, itu semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan Iya, ya. anugerah Kita tetap Tuhan. harus bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya, Ya, Bu ya. betul sekali. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Enggak ada yang main-main. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan buat kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk
mengikuti ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, mari Tuhan jamah setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berikan semangat kepada setiap kami untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, Bu Dedin ngomong-ngomong, pernah punya sahabat? Oh pernah, punya sahabat. Dan sahabat itu biasanya selalu berbagi bersama-sama ya Bu ya, Ya, dalam ya. susah, dalam senang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya sahabat ya Bu ya. Ya, Ya. siapa siapa yang tahu? Kalian tahu nggak siapa sahabat kita? Sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita banyak ditinggalkan oleh teman-teman kita, tapi sahabat kita yang satu ini nggak akan pernah meninggalkan kita ya Bu Novi. Dia selalu berusaha untuk ngerti kita. Iya. Ya, dia selalu berusaha untuk menuntun kita waktu Iya. kita lagi dalam keadaan susah ya Bu Iya, ya. iya. Ya. Dia juga akan selalu menghibur kita waktu Betul. kita sedih. Siapa sahabat kita itu? Ya. Oh, udah tahu mereka. Tuhan Yesus. Oh iya, pinter kalian semua anak-anak yang pinter. Kita akan pujikan ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, tiba-tiba saya ngerasa jadi semangat Bu. Iya, karena Luar kita biasa. mempunyai sobat yang sungguh luar Iya, biasa. betul, pujian itu luar biasa ya Bu ya. Iya. Kalau kita selalu berusaha untuk melakukan di dalam hidup kita, pada saat kita nyanyi sudah semua mengalir gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Dan yakin anak-anak di rumah juga demikian ya Bu ya. Ya, tentu. Oke,
Sekarang saatnya untuk Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. iya, betul. Jangan lupa persembahannya ditaruh di amplop. Amplop kecil, amplop yang sedang, amplop yang Sama besar aja. boleh. Dikasih sekolah minggu tulisan ya. sekolah minggu, Iya. persembahan sekolah minggu. Kemudian Kalau tanggalnya ya bisa ditambahi tanggalnya tanggal berapa. Nanti dimasukkan di kotak surat di depannya. depan gereja ya. Atau mungkin ada yang mau dititipin ke orang tuanya bisa ya. Bisa dititipkan ke mama, papa supaya dibawa ke gereja, boleh juga. Iya. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bu. Ya. Firman dulu apa kita pujian dulu ya Bu ya? Enaknya. Kita pujikan dulu, kemudian kita berdoa dan iya. firman. Baik. Kita akan pujikan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita berdoa anak-anak. Mari berikan kepada kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur terima kasih pagi ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun masih dengan melalui online Tuhan. Namun kami tetap mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, pakailah juga untuk pribadi-pribadi yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami untuk kami dengar-dengaran dan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami juga boleh dilatih menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Bapak Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu hari ini kepada kami. Tuhan berkati, urapi, dan tolonglah agar firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kini tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita akan mendengarkan, kita akan berusaha untuk mempelajari apa kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Zeta sama seperti minggu lalu, seperti Pak Arif, Kak Zeta akan sama-sama mengajar kelas besar dan kelas kecil gitu ya. Jadi semua kelas hari ini Kak Zeta yang akan kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Yuk, mari kita buka Alkitabnya ya adik-adik yang di rumah, Alkitab yang buku ya dibuka. Lalu kita buka sama-sama kitab Injil Lukas. Tahu Injil Lukas ya? Setelah kitab apa? Setelah Injil apa? Injil Markus. Jadi Matius, Markus, Lukas. Lukas pasalnya yang pertama
ayat 26 hingga 38. Lukas pertama ayat 26 sampai 38. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Maria yang percaya. Minggu lalu kita dengerin firman Tuhan, Pak Arif cerita tentang apa? Ayo, ingat nggak? Masih ingat kan Pak Arif kemarin minggu lalu cerita apa? Pak Arif cerita soal Imam Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet sudah tua, tapi kemudian malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Bahwa mereka akan punya anak. Zakaria kan takut ya, udah tua gitu kan, masa bisa punya anak. Zakaria itu imam loh pada. Kalau imam itu kayak gimana sih Kak Zeta? Imam itu kalau misalkan kayak kita sekarang itu kayak pendeta, kayak Pak Budi gitu. Tapi Imam Zakaria tidak percaya sama malaikat. Gak mungkin. Istriku itu bisa hamil, kami sudah tua. Akibatnya apa? Elisabet benar hamil, benar mengandung, mau punya anak. Tapi kemudian Imam Zakaria kemudian menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Nah, hari ini kita belajar kejadian yang mirip-mirip adik-adik. Kali ini malaikat itu menampakkan dirinya ke hadapan siapa? Bacaan kita hari ini Maria. Jadi Maria pada saat itu belum menikah. Dia baru punya tunangan. Siapa tunangan namanya? Yusuf. Tunangan Maria itu bernama Yusuf. Tiba-tiba ujug-ujug gitu ya ceritanya. Ada malaikat yang datang
masuk ke rumahnya Maria dan menghampiri Maria. Berkata, salam bagimu hai Maria, sebab engkau adalah yang diberkati oleh Allah. Tuhan menyertai engkau. Lalu Maria yang melihat gitu, ada malaikat tuh takut. Maksudnya apa ini? Kemudian malaikat itu mengatakan, jangan takut Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kamu akan mengandung dan anakmu itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan hendaknya diberi nama Yesus. Maria yang dengar begitu mengatakan bahwa, wah saya mau punya anak. Terus malaikat bilang lagi bahwa Tuhan Allah itu akan mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya kepada dia. Dan kerajaannya akan berlangsung untuk selama-lamanya. Hebat banget ya adik-adik. Yesus itu ya dikatakan oleh malaikat. Maria yang dengar, buset bener. Tapi kan aku belum menikah, gimana aku bisa hamil? Maria bertanya, tapi Maria ini bukannya nggak percaya, tapi dia bertanya, aku kan belum menikah. Tetapi malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan turun dalam diri Maria, sehingga tidak perlu bantuan Yusuf untuk mengandung. Maria tidak perlu Yusuf untuk mengandung, sebab anak tersebut merupakan dari Allah sendiri dalam rupa Roh Kudus. Hebat banget ya. Maria yang mendengar itu kemudian, iya Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria percaya. Maria menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maria tidak tidak berpikir bahwa ini kabar bohong. Tidak. Maria sungguh percaya atas kabar yang telah Tuhan berikan kepadanya melalui malaikat. Nah, adik-adik, sikap percaya Maria ini perlu kita tiru. Loh, tirunya gimana Kak Seta? Tirunya adalah hendaknya kita percaya akan setiap firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sabdakan, hendaknya kita percaya dan kita taati. Misalnya apa? Misalkan, ingat gak Tuhan pernah bersabda, hormatilah ayah dan ibumu. Di sini Tuhan memerintahkan agar anak-anak menghormati orang tuanya. Kita harus percaya dan ikut dan taat akan perintahnya. Apalagi perintah Tuhan yang lain. Kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Setiap minggu harus beribadah. Meluangkan waktu setiap minggu untuk Tuhan. Sekarang ini adik-adik sedang meluangkan waktu untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Percaya kepada perintahnya. Percaya akan rencana Tuhan. Kalau adik-adik sudah percaya akan rencana Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong. Dan anak-anak, adik-adik pasti akan ditolong. Sehingga nanti juga di masa depan yang adik-adik udah gede gitu ya. Udah kayak seumuran mama papa gitu. Nanti setiap di dalam mengambil keputusan gitu, pasti diberkati oleh Tuhan. Selama percaya kepada siapa?
Tuhan semata. Jadi seperti Maria ya adik-adik, jadi Maria yang percaya. Maria yang adalah perempuan yang dulu sebenarnya nggak dianggap, kasihan ya adik-adik ya. Tapi sekarang perempuan sudah dianggap baik gitu. Tapi Tuhan menganugerahkan kepadanya karunia yang luar biasa. Dan Maria percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang pertama ayat 38. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas pasalnya yang pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kami supaya kami bisa menjadi seperti Maria yang percaya akan setiap firman dan perkataan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya kepadamu saja, baik dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa agar hari ini Tuhan memberkati kami, anak-anak dan juga orang tua kami. Biarlah apapun yang kami lakukan menjadi hal yang baik, karena kami percaya Tuhan selalu menolong dan tidak pernah meninggalkan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.